Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di materi baru di semester kedua, yaitu materi mengenai relasi dan fungsi. Sebenarnya bab ini adalah bab fungsi, di mana di dalamnya memuat gitu ya materi relasi dan fungsi. Di materi relasi dan fungsi ini, kompetensi dasar yang perlu dicapai gitu ya untuk materi ini adalah yang pertama adalah untuk kognitif atau pengetahuan. Kompetensi dasar untuk pengetahuan adalah menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya gitu ya. Jadi untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.5 kalian diminta atau semoga atau diharapkan gitu ya dapat mencapai suatu capaian di mana kalian bisa menjelaskan dan menentukan fungsi. Dan fungsinya yang mana saja? Fungsinya yang ada di dalam kurung ini gitu ya. Kemudian selain ada kognitif, ada keterampilan. Nah, keterampilan apa sih yang diharapkan bisa kalian capai pada materi atau pada kompetensi dasar ini adalah menganalisa karakteristik masing-masing grafik. Jadi titik potong seperti apa, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimptot dan yang lainnya gitu dah. Dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi yang awalnya fungsi kuadrat X kemudian menjadi 1 per fungsi X atau nilai mutlak dari fungsi X dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, peta konsep materi untuk materi relasi dan fungsi ada 2. Pertama, relasi. Sebenarnya materi relasi dan fungsi ini sudah dipelajari di SMP ya. Untuk relasi, di sini kita akan mengingat kembali bagaimana pengertian dari relasi, kemudian menyatakan gimana sih relasi itu ya. Jadi relasi ini bisa dinyatakan ke dalam 3 bentuk, yaitu diagram panah, himpun pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Untuk fungsinya, kita akan pelajari bagaimana itu definisi dari fungsi dan apa itu domain, kodomain, dan range. Kemudian jenis dari dan sifat fungsi, kemudian rumus dan nilai fungsi. Jadi di bab ini kita akan mempelajari berarti berapa? 7 materi gitu ya. Tapi kemungkinan kita akan ringkas agar tidak terlalu banyak, jadi kita ringkas, semoga waktunya cukup. Oke, sekarang kita akan mengingat kembali apa itu relasi. Oke, sebelumnya untuk mempelajari apa itu relasi, kita lihat diagram di bawah ini ya. Di sini ada 2 buah diagram, di mana diagram pertama atau kelompok pertama yaitu dinamakan dengan domain, merupakan himpunan nama orang, atau himpunan A ini adalah himpunan nama orang. Kemudian daerah lawannya adalah himpunan nama buah. Di sini kalau himpunan nama orang dia diisi oleh Getzer, Bikan, Edi. Kemudian himpunan nama buah diisi oleh apel, jeruk, jambu, dan nanas gitu ya. Nah, terus gimana? Kita list atau kita buat daftar apa sih yang diketahui dari gambar diagram ini. Dari diagram ini kita memperoleh di mana himpunan A adalah himpunan nama-nama orang. Ya, ini. Yang ini adalah himpunan nama orang. Yang ini. Kemudian yang B adalah himpunan nama buah. Ya. Maka dari panah, nah di sini kan ada panah ya. Panah yang menghubungkan kelompok A dan kelompok B. Di sini panahnya menunjukkan Getzer itu dia panahnya menuju apel dan menuju jambu. Ini Getzer.
Iya jambu. Kemudian untuk wikan itu panahnya menuju apel dan nanas. Sedangkan Edi dia tidak memilih gitu ya. Nah, di sini yang kita cari apa sih? Atau relasi apa? Atau hubungan apa gitu ya. Jadi yang kita cari di sini adalah hubungannya. Jadi, hubungan dari dua himpunan ini apa? Himpunan ini hubungannya adalah karena di sini terdiri dari nama orang atau nama siswa, misalnya, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa hubungan dari dua kelompok atau dua himpunan ini adalah nama siswa dan buah yang disukainya, gitulah ya. Seperti itu. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan. Jadi relasi itu adalah, kalau dalam matematika didefinisikan sebagai suatu hubungan di antara dua himpunan yang dimana himpunan A ini, yang A ya, dia boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau tidak mempunyai pasangan di himpunan B gitu ya. Maka dikatakan relasi gitu ya. Atau kalau secara teori matematika, misalkan A dan B, misalnya ini ya, A dan B itu adalah himpunan, maka yang dikatakan himpunan itu adalah kumpulan dari beberapa komponen gitu atau anggota gitu ya, maka dikatakan himpunan. Kemudian relasi himpunan, relasi dari A dan B adalah aturan pengaitan atau pemasangan gitu ya. Jadi di sini tuh ada hubungan apa gitu ya, yaitu aturan pengaitan atau pemasangan anggota di A dan dengan anggota di B gitu ya, maka dikatakan relasi gitu. Oke, paham ya apa itu relasi dalam matematika? Selanjutnya, cara menyatakan relasi itu ada 3. Pertama, diagram panah yang ada panahnya seperti ini, kemudian diagram kartesius seperti ini, kemudian himpunan pasangan berurutan. Jadi kalau himpunan pasangan berurutan jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau kartesius seperti biasa ada sumbu vertikal dan horizontal, di mana di sini kita tinggal tuliskan apa yang diketahui informasinya. Kalau diagram panah berarti bentuknya seperti ini, ada panah-panahnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Dalam rangka pekan olahraga, pelajar tingkat provinsi SMA XYZ mengirimkan beberapa orang siswa untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Dari 9 cabang, harusnya ini 8 ya. Dari 8 cabang yang akan dilombakan, yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur, SMA ini meloloskan 6 siswa yang mewakili tim kabupaten, yaitu 6 cabang ya. Maka Eko itu di cabang bola basket, Fahri di bola kaki dan futsal, Bianca dan Ratna itu di voli, kemudian Jarwo di badminton, dan Awi itu di tenis meja. Nah, Pak Alam itu adalah guru mereka gitu ya, guru mereka itu yang membimbing gitu ya. Nah, harus membuat laporan terkait dengan kegiatan pekan olahraga ini. Nah, gimana sih bentuk laporan yang dibuat Pak Alam? Maka laporan ini buat dalam bentuk jadi dalam laporan ini kita bisa bentuk ke pernyataan dalam bentuk relasi. Nah, di sini dari soal yang ini kita bisa tarik kesimpulan kalau misalnya di SMA XYZ itu dia akan meloloskan 6 siswa, maka si 6 siswa itu kita list gitu ya, kita buat daftar, kemudian kita buat himpunan pasangan berurutannya. Di sini Eko itu cabang bola basket, maka kalian tinggal tulis R gitu ya. R itu adalah melambangkan himpunan pasangan berurutan sama dengan kurung kurawal, kurung buka, Eko, koma basket. Karena Eko itu di cabang bola basket gitu. Kemudian Fahri bola kaki dan futsal gitu ya. Bianca voli, Ratna voli, kemudian Jarwo badminton, dan Awi tenis meja. Maka bentuk seperti ini dinamakan himpunan pasangan berurutan. Ini materi SMP ya. Mungkin untuk mengingat kembali gitu ya.
Oke, selanjutnya ini untuk diagram panah. Kalau diagram panah, kalian cukup tuliskan 2 himpunan, jadi dibuat kayak seperti lingkaran gini ya. Pertama nama siswa, jadi nama-nama yang tadi lolos, kalian tuliskan Eko, Fahri, Bianca, Ratna, Jarwo, Awi. Kemudian yang kedua adalah cabang olahraganya. Semua cabang olahraganya masuk, kemudian kalian hubungkan Eko tadi di mana. Eko itu mewakili cabang olahraga mana. Kalian hubungkan seperti ini, kemudian Fahri gitu ya, Bianca, Ratna, Jarwo, dan tenis meja. Maka seperti ini dinyatakan sebagai diagram panah. Selanjutnya untuk diagram kartesius, kalian tinggal buat ya. Pertama cabang olahraga, kemudian nama siswanya. Nah, nanti sesuaikan. Eko itu basket, berarti kalian pilih ke sini, kemudian basket gitu ya. Kemudian bola kaki itu posisi di sini dan Fahri di sini, maka buat ke atas, kemudian belokkan ke kiri. Selanjutnya seperti itu. Maka bentuk seperti ini dinamakan diagram kartesius. Itu semua bentuk penyajian dari relasi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Agar lebih memahami materi ini, silahkan kalian coba nyatakan permasalahan yang ada di latihan soal ini ke bentuk pernyataan relasi yang ada 3 gitu ya. Oke, sekian materi relasi dan fungsi, lebih ke relasi ya. Untuk materi relasi hari ini, semoga mengingat atau refresh lagi pemahaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.